kembali oleh kebenaran firman. Kami rindu untuk ditegur oleh firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin tahu mempermuliakan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan, Hamba akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang Hamba sampaikan, kiranya Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kami satu persatu dengan cara kemampuan pikiran kami dan juga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua bahkan hamba-Mu. Dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Terang kembali lagi di rumah Tuhan ini. Ya, tujuannya untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya harap orang bisa belajar secara pribadi mengenal Tuhan. Karena kalau cuma sebatas hari Minggu saja, saya rasa tidak cukup ya. Tapi orang harus cari tahu dengan cara hidup orang hari-hari. Karena itu akan menentukan. Ya, oke. Sekarang sudah selesai ya. Pemilu sudah selesai. Ya, tinggal menunggu waktu yang ya doa-doa semua hamba Tuhan berdoa terjadi lebih baik, ya pemimpin lebih baik, dan semua terus sudah bayangkan siapa yang menang. Nah, keputusan saudara dan saya itu akan menentukan apa yang terjadi ke depan. Ya, Alkitab berkata bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tapi semakin buruk. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang ya mungkin saudara sudah bosan. Ya, bosan, tapi saya mau ingatkan bahwa satu kesalahan dalam hidup manusia itu pelupa. Ya, dan juga kebosanan. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Baik atau tidak baik, mau atau tidak mau, harus diingatkan terus. Ya, supaya orang itu selalu mengingat. Karena ditegur itu sangat baik. Saudara kalau punya anak, ya bilang Pak anak, ya mungkin jangan banakal, ya sering-sering belajar. Mungkin anak itu pasti akan bosan, lama-lama pasti akan bosan karena dia diulang-ulang terus. Tapi impactnya sangat besar. Ya, firman Tuhan itu mungkin saudara kalau bangun pagi, saya juga kadang-kadang keledoran. Ya, satu minggu kadang-kadang cuma 5 hari full. Ya, satu hari kadang-kadang anak-anak apalagi mapalus. Ya, biasanya saya buru-buru. Ya, tapi kalau Senin sampai hari Sabtu, hari Jumat itu biasanya bangun pagi baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena itu makanan, saudara. Ya, fisik kalau jangan dikasih makan, saudaraku, otomatis akan lemah. Sama seperti roh dan jiwa kita. Kalau tidak dikasih makan, dia akan pasti akan lemah. Nah, ketika roh dan jiwa saudara lemah, otomatis begini, tubuh saudara yang akan memimpin jiwa dan roh. Makanya ketika tubuh saudara memimpin, berarti manifestasinya selalu begini. Ya, saya untuk orang lain rugi, itu tidak masalah. Yang penting saya senang, ya orang lain biar rugi tidak apa-apa. Yang penting menguntungkan dalam hidup saya saudara. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya coba kasih temanya begini. Kunci hidup diberkati oleh Tuhan. Ya, terangkan belajar ini. Ya, karena memang ada hal-hal esensi yang harus terang pahami bahwa begini caranya kalau diberkati Tuhan. Begini kalau caranya diberkati Tuhan. Karena ada caranya. Makanya Alkitab kenapa dikanonkan? Ini caranya. Ya, ini caranya bagaimana orang mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, caranya yaitu Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, orang tidak akan mengenal Tuhan. Ya, orang akan terbatas. Ya, kalau tidak ada Alkitab, orang itu tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, walau di perjanjian lama memang belum ada Alkitab. Ya, nanti ketika Musa turun, baru dia turunkan kitab Taurat. Ya, yang bangsa Israel belajar. Tapi pada dasarnya tidak ada. Ya, caranya bagaimana pengenalan? Ya, pengenalan hidup praktik ini akan menunjukkan bahwa saudara mengenal Tuhan. Nah, tema ini adalah kunci hidup diberkati Tuhan. Orang akan buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius 22 ayat yang ke 34 mungkin sampai dengan yang ke 40. Ya. Orang akan belajar. Ini kunci hidup saudara dan saya diberkati Tuhan. Nah, ayat ini berkata begini.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki, Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40 berkata begini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini orang ahli Taurat, dan orang ahli Taurat ini melihat bahwa kalau terang baca di atas, ya, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Yesus itu telah kalau bahasa ini kasih hilang selah, ya, kasih hilang selah, terpojok, ya, tidak mampu membalas jawaban dari Yesus. Ya, makanya ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, dia juga sengaja menguji pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Makanya dia bertanya, ahli Taurat itu bertanya untuk mencobai dia, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Nah, saudara, kalau saudara lihat hukum Taurat itu, ya, ada 10 hukum Taurat, ya, tapi di breakdown sampai kira-kira 50 aturan, ya, 50 aturan dari mulai makanan sampai cara beribadah, itu dibagi, ya, tapi pokoknya adalah 10 itu, makanya dibagi kira-kira 50 aturan. Makanya aturan-aturan di sana kan banyak sekali. Nah, maunya ahli Taurat ini mencobai Tuhan Yesus supaya dia selalu menjawab. Tapi penjawab Tuhan Yesus luar biasa. Dia berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara. Ya. Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara. Ya, ini kunci hidup diberkati Tuhan. Yang pertama, Yesus mengatakan kasihlah Dia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap itu tidak setengah-setengah, saudara. Ya, segenap itu bukan begini. Kita kasih misalnya 100.000, sedangkan orang perlu 20.000. Orang pasti berpikir, kita kasih 80.000 jawabannya. Itu karena begini, orang pasti berpikirkan dalam kehidupan, saudara. Ya, karena itu segenap itu penuh, full, tidak ragu lagi. Karena totalitas hatinya dia luangkan untuk Tuhan. Ya, seringkali kan itu begitu. Orang tidak pikirkan hatinya daripada hati Tuhan. Ya, misalnya ada banyak orang yang terlalu paham. Kenapa bergereja? Aduh, kita kuat. Ya, sedap dia. Ya, enak buat dia. Ya, orang kuat ada usaha. Ya, orang kuat ada masalah dengan dia. Berarti dia begini. Dia tidak memikirkan perasaan Tuhan. Yang dia pikirkan adalah begini, perasaannya sendiri. Jangan sampai digoncang. Ya, orang kalau tidak segenap hati begini. Misalnya dia ketika dia taruh hidupnya di materi, ya, saudara pasti rasa kalau misalnya saudara nyeragoi di rumah pasti lupa bagaimana, ya, rasanya aku habis ini, harus mungkin pasti kan merasa begitu. Itu manusia. Tapi orang harus belajar begini. Ketika orang mengasihi Tuhan segenap hati, ya, itu begini. Walaupun tidak ada, karena orang saya sangat yakin, saudaraku, orang itu tahu mencari doi. Ya, orang itu tahu berbicara bagaimana menghasilkan doi, menghasilkan uang. Cuma masalahnya seringkali orang terlalu panik, saudara. Ya, makanya ketika doi itu diguncang, ya otomatis saudara pun ikut miring-miring begitu, goyang juga. Tapi saya juga belajar memang agak sulit sekali. Ya, karena memang kalau orang tidak hati-hati, uang itu bisa di atas Tuhan. Ya, kalau orang tidak hati-hati, uang bisa berada di posisi melewati Tuhan. Kalau orang tidak hati-hati, makanya saya selalu ingatkan bahwa orang harus hati-hati. Jangan sampai ketika orang hilang uang lebih tak goyang daripada orang hilang Tuhan. Ini yang harus orang pahami baik.
Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu tahu jiwa. Jiwa itu perasaan. Ya, jiwa itu perasaan. Ya, makanya ada orang gila ini. Orang gila itu, ya fisik sehat. Orang bilang dia orang gila. Ya, tawa-tawa, mainnya sakit gula, nyanakan sakit asam lambung. Ya, tapi dia sakit jiwa. Itu perasaan itu. Kejiwaannya diguncang. Makanya saudara, kalau saudara kejiwaan saudara terguncang, ya saudara lihat uang adalah Tuhan. Saudara pikir uang itu bisa tolong hidup saudara? Belum tentu. Tapi memang seorang manusia orang butuh duit, orang butuh uang. Tapi orang belajar untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Makanya Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Jiwa orang itu batas kemampuan orang. Dia sambung lagi di sini dengan segenap akal budimu. Totalitas. Berarti ini satu paket antara kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti satu paket totalitas hidup saya dan saudara itu orang harus mengasihi Tuhan. Itu kunci diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, berarti itu begini berbicara tentang tubuh, jiwa dan roh saudara mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ya, utamakan Tuhan daripada suami, utamakan Tuhan daripada istri, bahkan anakmu. Ya, seringkali orang itu tidak tahu tempatkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara diberkati, uang lagi banyak, posisi diangkat menjadi misalnya menjadi gembala di gereja, apalagi dengan posisi jemaat yang ribuan, otomatis orang akan bangga. Padahal sebenarnya itu Tuhan yang taruh tempat seperti itu. Ya, karena satu paket ini mewakili adalah hukum dari hukum pertama sampai hukum yang keempat. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingatlah dan teruskanlah sabar. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum pertama sampai hukum keempat itu membahas tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, itu hukum yang dibungkus dengan tiga hal ini. Ya, pikiran, jiwa, dan juga akal budimu, saudara. Akal itu begini. Saudara berpikir bahwa ini tidak mungkin, tapi ketika saudara pikirkan dengan akal yang tidak mungkin itu dan saudara taruh di hadapan Tuhan, itu bisa mungkin, saudara. Saya kalau lihat kesaksian yang luar biasa, misalnya seorang pelacur, ada saudara pernah lihat itu video itu? Pelacur kelas kakap, saudara, dia bertobat dan dia dijadikan hamba Tuhan. Saya pikir, wah, luar biasa. Ternyata ada juga ya. Rahab itu pelacur juga. Pelacur, dia kalau saudara belajar, dia bukan pelacur di bawah-bawah begini, dia bukan pelacur di jalan-jalan, bukan. Dia pelacur di orang-orang menteri. Rahab itu pelacur-pelacur kelas tinggi. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan memakai. Saya pikir, wow, luar biasa. Karena kalau kita melihat silsilah dari mulai Adam, ya, dari mulai Adam sampai Yesus, itu kalau kita lihat baik-baik, ya, ada beberapa hal yang saudara kalau lihat bisa ya. Mungkin kalau saudara lihat mulai dari misalnya Peres itu siapa? Ya, Peres itu ugelnya, bukan ugel sih bahasanya, apa ya? Ya bolehlah supaya saudara mengerti. Ugelnya Yehuda, ya anaknya Yehuda laki-laki punya anak dan mati dan dia bukan kawin sih. Dia dapat di jalan, dia pikir ya jadi kan akhirnya lahirnya Peres. Ya, kedua istrinya Uria.
Dan saya belajar orang-orang ini bukan masalah pekerjaannya. Ya, ya memang ada bagusnya pelacur jadi hamba Tuhan daripada hamba Tuhan jadi pelacur. Ya, karena tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan. Yang kedua kali, saudara, pengampunan hanya satu kali. Dan ketika saudara diampuni, saudara harus belajar. Memang orang tidak bisa sempurna, saudara. Tapi ketika orang mau belajar terus, mau menyikapi, mau belajar kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup saudara itu akan semakin hari semakin naik, saudara. Ya, memang khotbah begini ya dapat dengar dapat rasa membosankan. Ya. Kalau saya pelajari khotbah-khotbah yang terkenal itu begini, saudara itu Tuhan diberkati, Tuhan sehat-sehat, itu laku sekali. Kalau saudara jual di pasar itu laku sekali. Tapi pada esensinya orang cuma pakai Tuhan sebagai begini, obat paracetamol. Tahu obat paracetamol? Ketika saudara panas, kalau saudara minum paracetamol, ya seperti itu kalau orang tidak hati-hati. Tapi yang saya tawarkan ini, yang saya lemparkan, yang harus kita renungkan bersama-sama atau begini, orang itu percaya Tuhan itu totalitas atau tidak? Ya, kalau tidak begini, kalau cuma setengah-setengah, ya kalau diberkati orang naik, angkat tangan, pasang itu. Tapi ketika orang tidak diberkati, ya pikirannya orang dulu. Semua mati ini, semua parah ini, semua habis ini. Ya, saya pikir orang semua kuat tahu bekerja. Ya, teman-teman saya banyak berdoa. Bro, tanggal 15 ini berkumpulan. Saya pikir begini, kenapa orang mau takut? Sebenarnya berkat yang paling luar biasa itu kesehatan. Kesehatan itu, ya orang lain kalau punya pikiran lain ketika dia punya utang banyak, ya saya juga punya utang, saudara. Tapi ada satu berkat yang Tuhan tahu dalam hidup saya, saudara, yaitu kesehatan. Ya, karena walaupun saudara punya utang banyak, dia sakit-sakit, ya ampun, ya berarti itu saudara tabur yang lalu. Karena Tuhan itu tidak mungkin memberikan satu ujian dalam hidup saya, saudara, yang tidak ada jalan keluarnya, yang tidak ada jalan keluarnya begini. Saudara sendiri yang tutup jalan keluarnya. Saudara panik, saudara tidak mampu untuk mengontrol emosi saudara, akhirnya keputusan saudara terburu-buru. Ya. Ketika saudara pahami ini, bahwa begini, kunci diberkati Tuhan, yaitu terus mengandalkan Tuhan. Satu kali 24 jam. Secara manusia mungkin orang pernah rugi, secara manusia mungkin orang pernah kecewa dengan, ya, tapi jangan sampai saudara kecewa dengan Tuhan. Ya. Ada satu kali kesaksian begini, ada hamba Tuhan, dia tanya pada jemaat, dia ada di gereja. Dia tanya, satu kali pas waktu dapat, dia pernah pindah di gereja. Kalau kita kok marah dengan gereja, bahkan dengan Tuhan kita marah. Kenapa? Kita istrinya pernah sembuh. Terus kita ke hari ulang tahun di gereja, ternyata umumkan. Ya, kalau pikir kalau kalau kita boleh diumumkan asal kasih hadiah. Kalau nyari diumumkan punya kasih hadiah ya lebih guna, saudara. Dia marah dengan keadaannya, dia marah dengan Tuhan. Dia istri sudah tahun-tahun sakit penyakit, dia marah, saudara. Soalnya sembuh, dia sebulan balik ke rumah sakit. Ya, dia berdoa sampai menangis. Ya, dia cari kebenaran firman Tuhan. Dan dia kecewa, hasilnya tidak ada. Dia kecewa dengan Tuhan. Tapi yang lucu lagi, dia kecewa di gereja tidak diumumkan di hari ulang tahun. Ini kan keanehan yang harus orang pahami, saudara. Nah, kalau saudara suka kecewa begini, ya otomatis. Padahal sebenarnya bagus. Saya sendiri kalau ditegur, ya sangat bagus. Sangat bagus. Karena kalau orang pahami baik-baik, orang kalau sakit ya. Orang kalau di rumah sakit, ketika dia sudah koma dan saudara kalau cubit DP tangan atau DP kaki, terus dia ada reaksi, orang itu masih ada kemungkinan dia hidup. Ya. Saudara kalau ditegur,
misalnya orang lain, Tuhan apalagi, dan saudara rasa sakit, berarti saudara pasti punya tanda-tanda hidup. Kalau saudara ditegur orang kalau saudara rasanya tidak sakit, apalagi ditegur Tuhan kalau saudaranya tidak sakit, hati-hati. Saudara sementara hidup tapi saudara mati. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Tahu orang hidup tapi jiwanya mati, sama dengan zombie. Sudah pernah nonton film zombie? Itu hidup tapi mati. Seperti itu. Contohnya misalnya begini, binatang itu hidup tapi mati. Ya. Orang kan cuma hidup makan aja, ya. Apalagi babi di kandang, walaupun babi semahal, ya, tapi tidak masalah. Cuma kasih makan, tujuannya kasih gemuk untuk mati. Tapi orangnya ada, saudara. Manusia hidup itu untuk menjadi pengelola. Karena terang Tuhan tidak kelihatan. Caranya bagaimana supaya kelihatan? Buktikan bahwa dirimu ada tanda-tanda Kristus. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Paulus berkata bahwa di dalam dirimu ada tanda-tanda Kristus. Ini level yang berbeda yang orang harus paham. Seperti Ayub juga, dia katakan walaupun mungkin dibakar pun dia tetap akan timbul seperti emas. Emas itu memang harus melalui api. Ya, makanya dikatakan begini, ada firman Tuhan berkata begini, banyak yang terpilih, sedikit yang terpanggil. Itu jelas, saudara. Semua orang dipilih, ya diundang, ya. Raja misalnya, saudara akan dapat waktu itu di dalam kitab Injil, saudara akan dapat acara bos raja bikin acara. Dia undang itu hamba-hamba Tuhan semua. Akhirnya orang tidak datang. Ya, karena begini, kita kok ada punya kerjaan, kita kok ada apa namanya? Ada pekerjaan baru, ada jabatan baru, ada tempat penting, ada misalnya kita ada sapi baru yang perlu diajar, yang perlu dipakai, dicoba di ladang, saudaraku. Akhirnya apa? Tuhan panggil orang-orang yang lumpuh, orang-orang miskin jalan, pelacur-pelacur, dan Tuhan undang. Nah, yang lucunya begitu, orang dan tahun-tahun ikut Tuhan, tapi keputusan orang tidak totalitas dalam hidup ini. Orang masih ragu dengan Tuhan. Ketika ekonomi orang puncak, orang ragu, seperti kumpulan, ya orang batagi semua datang, jangan santai saja, saudara. Asal begini, ada berkat yang Tuhan taruh, yaitu kesehatan. Cuma seringkali orang itu terlalu panik dengan keadaan. Orang kalau panik itu ya tidak ada di kejaran Tuhan. Makanya ada satu pengusaha hebat, ya saya juga suka orang-orang begini. Orang pengusaha tapi setia dengan Tuhan, minta ampun. Pikiran mereka itu begini, dia bilang, kalau sementara emosi jangan diputuskan sesuatu. Kenapa? Itu salah. Ya. Dan juga dikatakan begini, kalau istri buat kesalahan, hitung sampai 40 detik, ya baru marah. Coba saudara kalau saudara meledak, ya, istrimu bikin masalah besar dan saudara langsung marah, hitung sampai 40 detik. 1, 2, 3. Sebatas hanya marah, saudara turun, saudara emosi. Akhirnya sudah jadi marah. Sama juga seperti istri. Ya, kalau suami habis doi, jangan marah, hitung sampai 40 detik baru marah. Dia sudah jadi marah. Ya, memang kalau orang tidak hati-hati, uang ini ya bisa mengontrol orang. Ya, orang juga harus belajar ini karena memang tidak gampang juga. Karena memang ada mengatakan begini, uang itu bukan segalanya, ya. Tapi kalau tidak ada uang, rasanya hampir mati. Ya, saya pikir masuk akal. Tapi di dalam firman Tuhan tidak seperti itu, saudara. Salah satu berkat yang luar biasa yaitu kesehatan. Kalau saudara sehat, saudara bisa lakukan apa saja. Cuma intinya adalah saudara harus duduk diam, tidak di Tuhan dan saudara tanya Tuhan. Tapi kalau cuma masalah yang di luar, jangan tanya Tuhan. Saya kadang-kadang keliru. Orang ya cuma memakan katanya Tuhan, kita mau makan apa ini? Jangan. Cuma mau pakai baju, kita mau pakai baju apa ini Tuhan? Jangan. Ya, apalagi pekerjaan, jangan tanya Tuhan, saudaraku. Ya, jangan tanya Tuhan. Ini kalau orang
dari situ orang gaji murah. Jangan. Kerjakanlah, karena orang tidak pernah tahu kehidupan saya dan saudara hari ini, besok, lusa, dan seterusnya orang tidak pernah tahu. Ada orang yang dari kecil, ya tiba-tiba orang itu besar. Orang tidak pernah tahu. Ada yang besar, tiba-tiba jadi kecil. Orang tidak pernah tahu. Yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, saudara, kerjakanlah itu seperti engkau melayani Tuhan. Itu poin yang pertama yang orang harus pahami. Poin yang kedua, kunci untuk diberkati Tuhan, yaitu pertanyaan simpel, apakah hubungan kita sama manusia itu sementara baik? Saudara, kalau ingin diberkati Tuhan, yang saudara harus perbaiki adalah hubungan kita dengan manusia. Karena itu manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial. Makanya perlu hubungan baik. Ya, Alkitab berkata begini, kalau engkau mempersembahkan persembahan dan engkau mengingat masalahmu dengan orang lain, tinggalkan persembahan itu, engkau berbalik dan minta ampun, perbaikan dulu baru engkau kembali mempersembahkan. Perhatikan baik-baik. Firman ini kalau orang baca seakan-akan begini, Tuhan itu dikeduakan, ya. Karena itu esensi yang tidak bisa ditolak, saudaraku. Ya, Alkitab berkata begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau saudara mengasihi orang lain itu sama dengan saudara harus mengasihi dirimu sendiri. Itu sangat-sangat jelas. Itu poin yang kedua, kunci untuk saudara diberkati Tuhan. Jangan, ya yang luar biasa kan selalu orang ngomong, ya diingatkan, jawab baik. Itu kan bahasa-bahasa yang seringkali hukum tua, ya mungkin orang-orang yang kasih umumkan misalnya di tempat kawin, ya misalnya di acara-acara ucapan syukur selalu bilang terakhir jawab baik. Karena itu lebih kunci. Ya, untuk memperlancar segala sesuatu itu dari istilah begini. Kalau saudara bangun relasi yang luar biasa, jawab baik dengan orang-orang kamu, itu akan memperlancar. Saya juga dari dampak luar biasa, saudara. Ya misalnya, ya saya punya relasi baik, ya, otomatis kalau bikin KTP, bikin kakak, ya itu kan akan jadi baik. Karena waktu baik, ya segala sesuatu kalau waktu baik itu relasinya akan baik, saudara. Nah ini itu memang pada dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata begini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dia dan hidup saya itu seperti sama, ya. Tidak ada yang terbaik, tapi sama-sama terbaik. Kalau saudara bilang saya yang terbaik, yang bahayanya kan begini. Saya kalau terang sama-sama lihat, ya di kekristenan ini di dunia sekarang, ya posisi hamba Tuhan itu terlihat seperti gimana gitu. Menurut saya, tahu mungkin pandangan sekarang. Tapi kalau menurut saya melihat bahwa di posisi hamba Tuhan, misalnya kepala atau penginjil atau misalnya yang bagian rohani, dapat lihat itu seperti ada tingkatan tertentu yang membuat orang itu dapat lihat ya keren, atau misalnya dapat lihat rohani bahasa ini. Padahal sebenarnya kalau menurut saya yang ada posisi yang terbaik. Tidak menjamin saudara itu punya gelar ya MTH, gelar doktor atau apa saja saudara. Tidak pengaruh itu. Tapi kalau praktek saudara kehidupan nyata tidak mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus, ya sorry saja. Ya. Yang lucunya begini, orang akan melihat misalnya, saya kaget dengan kesaksian ini. Tanya, siapa dia nyatakan? Aduh,
di gereja cuma sedikit. Saya sampai kaget dengan begitu. Wow, luar biasa kan. Orang di sini pikirannya itu aneh juga ya. Berarti begini, orang boleh pilih dia asal dia kasih di gereja lebih banyak. Ya. Saya sampai berpikir, wow, itu pemikiran yang saudara pikir gampang untuk putuskan itu tidak gampang. Ya. Makanya ada pendeta mengatakan, mentor saya mengatakan begini, saudara kalau dipukul 10 juta, ya mungkin masih biasa-biasa. Ya. Saya juga sementara praktekkan itu memang gampang. Tapi kalau saudara dipukul 1 miliar, ya belum dipukul paling saudara sebulan-bulan. Kenapa? Itu menandakan bahwa begini, Tuhan lebih tinggi daripada apa yang kelihatan. Akal sudah dibatasi. Dengan cara itu kita bisa hidup enak. Jangan saudara. Ya, karena mengasihi sesama itu jangan ukur seperti itu. Karena biasanya kalau orang tidak hati-hati, ketika begitu orang dikasih, orang datang, orang bawa, orang itu rasa ya. Di rumah kalau misalnya di rumah, ya kalau misalnya ya aneh atau Weli yang datang, orang akan dapat lihat ya biasa. Coba kalau pejabat, mari masuk, silakan nama dulu ya. Pas pejabat bilang begini, boleh dong KTP ya, tapi tidak masalah. Asal kejujuran. Tapi kalau misalnya orang-orang ya ukuran Willy atau ya otomatis orang itu akan rasa. Tapi saya pikir sama juga, terang menghargai mereka, sama-sama manusia. Jangan posisikan bahwa ya tapi tetap pakai etika ya yang mungkin ya otomatis yang mungkin kalau pejabat datang orang juga orang di dapur ya mungkin tetap sama saja. Artinya menempatkan kesamaan manusia saudara. Itu jelas. Nah, poin yang terakhir yang orang harus pahami bahwa kunci hidup diberkati Tuhan yaitu ini dia. Ya, selama orang ikut Tuhan, pertanyaan simpel, apakah orang beriman itu bertumbuh atau tidak? Ini sangat-sangat menurut saya sangat sensitif ya. Kalau orang tidak hati-hati, orang mesti pertanyakan, saya ikut Tuhan lama, apakah iman saya ini bertumbuh atau tidak? Ya, jelas saudara. Terbuka dalam kitab Roma 10 ayat yang ke Roma 10 ayat yang ke 16, mungkin ada 16 ini. Ketidakpercayaan saudara, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jelas. Ya. Saudara, kalau hidup suka diberkati oleh Tuhan, jelas ini mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dua paket. Satu pendengaran, dua pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara kalau cuma tahu kebenaran firman Tuhan, ya, belajar kebenaran firman Tuhan dan saudara tidak juga belajar di kehidupan untuk mempraktikkan itu, saudara tidak akan pernah bisa berkata. Ya, artinya begini, jangan sampai saudara cuma jago berdoa, ya, jago menyembah Tuhan, jago memuji memuliakan Tuhan, tapi praktiknya tidak mempraktikkan itu, maka saudara tidak bisa diberkati Tuhan. Ya, contoh misalnya saya kasih contoh, ya, misalnya Daniel, ya, saudara akan baca kitab Daniel, saudara akan dapat Daniel itu imannya timbul bukan waktu di kandang singa. Daniel itu timbul imannya, rasa kepercayaannya itu bukan dalam kandang singa. Yang parah buat manusia sekarang, apalagi dunia sekarang. Orang tidak bisa timbul iman kalau orang itu belum dapat masalah. Orang belum tidak bisa timbul iman kalau orang belum utang banyak, kalau orang belum ada pekerja, kalau orang sementara sakit. Nanti begitu, kadang kala. Tapi kalau orang
berdoa dalam sehari. Berarti begini, dia tidak menemukan iman ketika dia ada di dalam singa. Coba, ketika dia dilemparkan dalam kandang singa, hanya berdoa biasa saja dia. Tapi singa tidak memakan dia. Ini pertanyaan simpel. Kenapa Daniel itu tidak dimakan oleh singa? Ya, saya juga pernah bertanya, tapi ketika saya pelajari dan saya juga belajar bahwa memang kenapa Daniel itu tidak dimakan singa, memang dia yang ada bobo daging. Ya. Kalau dia bobo daging, otomatis dia dimakan singa. Nah, pertanyaan hidup saya dan saudara, orang bobo daging atau tidak? Ya. Bobo daging itu begini, ya semua yang kelihatan, ya kita senang, orang lain menderita, itu bobo daging. Tapi ketika saudara mempraktekkan kehidupan ini, pendengaran yang baik, pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, hari-hari saudara ulangi, tidak pernah bosan, saudara akan menerima iman itu akan timbul. Dan yang terakhir di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ini kunci diberkati Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Itu terakhir. Ini kunci dari segala semua. Kunci hidup diberkati Tuhan. Jikalau, berarti masih ada kemungkinan. Kalau begini kuat, jadi begini. Berarti ini masih pertanyaan yang bisa saudara. Tapi praktiknya harus begini. Kamu mengasihi aku, makanya kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara kamu akan menuruti segala perintah. Perintah Tuhan itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu jelas. Ketika saudara mengasihi Tuhan, otomatis praktiknya. Makanya ada banyak orang yang bicara tentang Tuhan Yesus. Ketika orang sakit, darah Yesus, ya, darah Yesus. Aduh, kita kok berdoa pada Tuhan. Malah hari Minggu yang ada di gereja, ya bagaimana? Ya, kita kok berdoa pada Tuhan supaya kita panjang umur, sehat-sehat. Malah hari Minggu yang ada di gereja, berarti tidak mengasihi Tuhan, saudara. Karena kita mengatakan bahwa kalau saudara mengasihi Dia, saudara pasti melakukannya. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah, dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan orang. Itu kan mengasihi. Hormatilah ayah dan ibumu, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh. Yang terakhir, jangan berzina. Yang terakhir juga, jangan mengingini apa yang dipunyai sesama. Makanya terakhir saya katakan bahwa ketika kita mengatakan jangan mengingini apa yang dipunyai sesama, itu berbicara tentang begini. Saudara harus belajar, ya. Lihat orang sukses, saudara juga rasa senang. Ya. Itu kan Abu balik. Kalau sekarang kan begitu. Orang paling senang sekali lihat orang menderita. Rasanya, ya, atau misalnya rasa itu kok gara-gara kita ibadah, ya jangan terlalu menghakimi. Itu kok pengaruh dia yang pernah beribadah, yang pernah masuk pecahan. Itu urusan Tuhan. Tapi otomatis orang kalau mengasihi Tuhan, dia akan melakukan. Orang belajar, jangan mengingini sesamamu. Biarkan orang sukses di luar. Mungkin orang pecahan belum di situ. Ya. Belajar untuk melihat orang lain sukses, orang juga ikut senang. Ya, jangan lihat tetangga, untuk baru, kita semua berusaha untuk berjalan. Mungkin orang kemampuan belum sampai di situ, tapi orang harus bertahap. Karena yang Tuhan katakan bahwa orang itu akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Orang akan naik, bukan jadi turun. Itu janji firman Tuhan. Tapi orang juga jangan batasi pikiran Tuhan. Bahwa mungkin prosesnya gampang buat orang, tapi Tuhan izinkan orang untuk prosesnya mungkin tidak tahu. Ya, orang tidak pernah tahu. Siapa tahu hari ini mungkin yang nanti kembali ke
mungkin nanti anak coba sewa orang lain kelapa. Tuhan yang pernah tahu. Ya. Hari ini mungkin orang sebagai petani, ya mungkin orang pekerja biasa, orang tidak pernah tahu. Satu kali, ya mungkin Nanan cuma pekerja karyawan, tapi satu kali mungkin Tuhan izinkan untuk ya buka pabrik, orang tidak pernah tahu. Karena kehidupan manusia itu kalau orang percaya dengan Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal itu begini, tidak mungkin tapi mungkin. Bukan mungkin saja, mungkin sekali. Karena Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu. Asal yang penting adalah saudara mau. Karena Tuhan itu tidak mau pakai orang kalau orang itu walaupun dia tinggi sekolah. Kita sudah pelajari. Tuhan tidak bisa pakai orang walaupun dia itu tinggi sekolah. Kita sudah pahami. Yang Tuhan inginkan dia mau pakai adalah orang itu mau. Itu kunci. Kalau saudara mau untuk melayani Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Saudara pasti akan ditaruhkan di posisi. Karena tujuan utama dalam kehidupan saudara adalah orang akan memimpin, orang akan duduk di antara para raja. Ya, itu janji Tuhan. Orang akan memimpin, orang akan duduk dengan orang-orang hebat di dunia. Itu janji Tuhan. Asal orang itu mau belajar, mau cari tahu, mau praktekkan kehidupan di dunia. Tuhan sudah berkati itu. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa buat kami, bahkan hamba-Mu juga yang boleh ditegur dari setiap firman-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, firman-Mu mungkin terbatas, tapi Roh Kudus-Mu mampu menerjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tegur kami terus supaya kami mampu mempraktikkan firman dalam kehidupan kami, dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih firman hidup telah termaterai dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kehidupan suami istri, anak-anak, dan juga pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan kesehatan, bahkan ekonomi kami. Tuhan Engkau terus memberkati kami supaya apapun yang kami pakai, apapun yang kami hasilkan, apapun yang kami pikirkan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan penyembahan kami serahkan kepada Allah.